Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan ke-14. Di pertemuan ke-14 untuk mata kuliah Sustainable Business Model, kali ini kita akan membahas mengenai tema dimensi legal green business di Indonesia. Oke, sebelum ke materi, teman-teman jangan lupa untuk melakukan presensi di Siakat untuk pertemuan ke-14, sehingga teman-teman nanti dihitung mengikuti sesi pertemuan minggu ke-14. Jadi jangan lupa teman-teman untuk tetap melakukan presensi di Siakat. Gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tema untuk pertemuan hari ini. Kalau berbicara mengenai dimensi legal, artinya kita berbicara tentang aturan-aturan legal atau aturan-aturan resmi terkait dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan green business. Nah, langsung saja, peraturan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya undang-undang secara resmi, secara legal di Indonesia mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup itu sudah diatur, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, menurut undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, apa saja sih tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Nah, di sini ada 5 tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama yaitu melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Jadi, terkait dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, ada tujuan yang harus dicapai terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Next. Nah, di sini masih ada lanjutan dari tujuan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama adalah menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengantisipasi isu lingkungan sosial. Itu adalah beberapa tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, selain Undang-Undang Nomor 32, ada juga undang-undang lainnya. Undang-undang lainnya yang berlaku secara formal di Indonesia sebagai alat pengendalian dalam upaya kelestarian lingkungan hidup. Jadi sebenarnya teman-teman kalau searching ataupun googling gitu ya, sudah banyak sekali ditemukan aturan-aturan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang ketiga tadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Nah, selain undang-undang juga ada peraturan pemerintah ya, PP. Ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di antaranya yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi, aturan peraturan pemerintah mengenai AMDAL. Ketika perusahaan ingin membuka plan baru atau pabrik baru misalnya, itu harus melakukan analisis mengenai dampak lingkungan ya. Jadi, apakah itu berbahaya bagi lingkungan atau tidak? Perusahaan harus melakukan analisis terlebih dahulu. Yang kedua PP nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.
dan lain sebagainya. Masih banyak sekali aturan-aturan formal, aturan-aturan legal yang masih berlaku hingga saat ini. Bahkan juga ada peraturan-peraturan terbaru yang terakhir ini ada di tahun 2017. Mungkin kalau teman-teman browsing atau searching, mungkin sudah ada pembaruan-pembaruan terkait dengan peraturan perundang-undangan maupun undang-undang yang berlaku formal di Indonesia yang terbaru gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, dari beberapa peraturan legal, aturan-aturan resmi yang berlaku di Indonesia, kemudian dituangkan atau dipraktekkan dalam bentuk yang namanya program proper ya. Jadi apa itu proper? Proper merupakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu evaluasi atau penilaian mengenai ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Ya, jadi secara singkatnya, program proper ini adalah program pemerintah, di mana program ini tujuannya adalah mengevaluasi atau menilai ketaatan suatu perusahaan dan kinerja suatu perusahaan terkait dengan programnya, pengendaliannya di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Nah, untuk kriteria-kriteria penilaian dari program proper di sini, next, ada beberapa kriteria ya. Yang pertama adalah emas. Jadi misalnya ada perusahaan yang dapat kriteria proper emas, itu artinya yang paling bagus. Artinya yang paling taat dan kinerja yang paling baik terhadap pengendalian lingkungan hidup gitu ya. Kalau perusahaan dapat predikat proper yang emas berarti itu paling bagus dalam semua hal terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup begitu. Kemudian di grade kedua ada hijau ya. Kalau perusahaan memperoleh grade hijau atau peringkat hijau itu berarti di bawahnya emas ya, satu tingkat di bawah emas. Kemudian menurun lagi biru, merah, dan hitam. Nah, kalau perusahaan sudah mendapatkan peringkat hitam, maka dengan kata lain bahwa perusahaan tersebut tidak taat dan kinerjanya sangat buruk sekali terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi memang ada penilaian. Setelah ada undang-undang, undang-undang itu apakah diterapkan atau tidak, dipatuhi atau ditaati. Nah, kemudian dinilai. Setelah penilaian nanti, maka masing-masing perusahaan akan mendapatkan predikat proper ya. Predikat proper di sini ada 5, mulai dari emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Emas adalah untuk peringkat yang paling bagus, sementara hitam adalah predikat atau peringkat untuk kinerja serta ketaatan yang paling jelek gitu ya, dengan kata lain yang paling buruk. Nah, untuk materi hari ini, kita cukupkan sampai di sini karena sudah selesai terkait dengan dimensi legal. Jadi, mari kita simpulkan lagi teman-teman, dimensi legal itu berbicara terkait dengan beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan yang resmi, yang legal, yang berlaku di Indonesia berkaitan yang meregulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kalau searching pun banyak sekali sudah muncul semua, bahkan juga ada draft atau isi dari masing-masing peraturan tersebut. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman berminat dan ingin membaca untuk menambah wawasan, boleh silahkan kalian browsing gitu ya tentang undang-undang. Kalau sekarang tuh draftnya tuh sudah di-share semuanya. Jadi kalau searching pasti akan ketemu gitu ya. Misalnya undang-undang nomor 32 tahun 2009 gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih di akhir sesi. Tak lupa saya mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap melakukan presensi di Siakat sehingga teman-teman ketika mengikuti kuliah ini secara join video begitu ya, kalian terhitung berangkat dan terhitung masuk kelas begitu ya. Terima kasih teman-teman, kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.